Aku bukanlah Fatimah yang suci yang dapat menjaga kesucian cintanya hingga setan pun tak tahu akan perasaan yang ia simpan untuk kekasih hatinya. Namun yang jelas, aku akan berusaha menjaga hatiku untuk setia padamu dikala kau berada di persimpangan jalan yang menyulitkanmu untuk memilih, maka aku akan berdiri di sampingmu untuk menunjukkan jalan mana yang memang terbaik untukmu meski pada kenyataannya jalan yang kau pilih menyakitiku. Segala kebaikan kuharapkan untukmu. Zahra termenung membaca setiap kalimat yang telah ia goreskan di atas selembar kertas putih. Mungkinkah bila pada kenyataannya ia dipertemukan pada situasi seperti itu, ia mampukah dengan lapang dada melepas cintanya? Cinta bukanlah memiliki dan dimiliki, namun, cinta adalah pengorbanan dan perjuangan. Kala kau telah berusaha memperjuangkan cintamu hingga titik darah penghabisan, namun Tuhan tetap belum menjodohkanmu dengan orang yang kau cintai, maka pengorbananlah yang kelak harus diberikan. Pengorbanan demi kebahagiaan orang yang kau cintai meski kau harus mengalami kesakitan yang tiada taraf. Zahra merebahkan kepalanya di atas meja belajar. Matanya menatap bingkai foto yang memajang potret dirinya dan Ali. Ia tersenyum dan Ali pun tersenyum lebar dalam potret itu. Namun, ia sangat tahu kalau senyuman yang Ali berikan tidak sampai ke matanya. Aku tidak menyangka kalau akan begitu mencintaimu. Aku kira akan sulit untukku mencintaimu, sebab kau itu menyebalkan, gumam Zahra. Terkadang pemikiran bodohnya berharap kalau kisah cinta yang kelak ia alami akan seindah kisah novel romans yang sangat sering ia baca. Menikah karena dijodohkan, cinta perlahan tumbuh, dan berakhir dengan hidup bahagia. Suara kenop pintu yang berputar menyadarkan Zahra dari lamunan singkatnya. Ia segera beranjak dari duduknya. Sejenak ia menilai penampilannya di cermin. Sambutlah kepulangan suamimu dengan penampilan sebaik mungkin. Setelah menjawab salam yang Ali ucapkan, Zahra mencium punggung tangan Ali. Mas mau mandi dulu atau langsung makan? Ia mengambil alih tas kerja Ali. Aku sudah masakkan makanan kesukaan Mas, tapi kayaknya masakannya sudah dingin deh. Jadi lebih baik Mas mandi dulu. Aku mau manasin dulu makanannya, ucapnya seraya tersenyum menyadari kebodohannya. Ia yang menawarkan pilihan, namun ia juga yang memberi keputusan. Aku sudah makan di rumah sakit Ra. Jawaban Ali membuat Zahra terdiam seketika. Gerakan tangannya, yang membantu Ali melepas jas dokter yang masih melekat di tubuhnya terhenti. Mas sudah makan ya? Ya sudah, Mas mandi saja biar aku merapikan meja makan. Jangan langsung tidur ya. Harus mandi dulu, ucap Zahra dengan nada ceria menyembunyikan kekecewaan yang kini ia rasakan. Zahra menunggu Ali hingga pukul 11 malam. Ia berharap dapat menikmati makan malam bersama. Namun ternyata orang yang ditunggu malah sudah makan. Kecewa. Tentu hal itu tidak dapat Zahra tampik. Zahra menatap sedih makanan yang sudah tersaji di atas meja makan. 4 kali. Zahra ingat dengan jelas kalau sudah 4 kali Ali melewatkan makan malamnya di rumah. Apa masakan buatannya tidak enak hingga beberapa hari ini Ali enggan untuk memakannya? Zahra bertekad, malam ini juga ia akan menanyakan hal ini. Setelah merapikan meja makan, Zahra bergegas masuk ke kamar. Ali masih berada di dalam kamar mandi. Dengan telaten, Zahra menyiapkan baju ganti untuk Ali. Zahra melirik ponsel Ali yang bergetar di atas kasur. Mbak Ayana, ada apa Mbak Ayana menelepon Mas Ali? Zahra tidak langsung menjawab panggilan tersebut. Ia meraih ponselnya yang ia simpan di dalam laci. Mungkin ponselnya mati hingga Ayana menghubungi nomor Ali. Dahi Zahra berkerut saat ternyata tidak ada satu panggilan pun yang masuk dari Ayana. Assalamualaikum Mbak, sapa Zahra. Waalaikumsalam, Zahra. Iya, ada apa, Mbak? Bisa bicara sama Dokter Ali? Ada hal penting yang harus Mbak sampaikan padanya, urusan pekerjaan. Baru saja Zahra berniat menjawab, ponsel yang tadinya ada di tangannya kini sudah beralih ke tangan Ali.
Zahra terkejut bukan main saat tiba-tiba Ali merebut ponsel itu dari tangannya. Lain kali jangan angkat telepon milik orang lain sembarangan, itu tidak sopan, tegur Ali tegas. Kemudian ia berjalan ke balkon kamar. Setetes air mata jatuh membasahi pipi Zahra. Perkataan Ali menyakitinya. Perlahan Zahra merebahkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Ia menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Di balik selimut, ia terisak pelan. Ali marah padanya. Ini kali pertama Ali membentaknya. Hal itu sungguh menyakitkan. Mungkin Mas Ali sedang capek. Batin Zahra berusaha menenangkan hatinya yang kini kacau balau. Zahra merasakan kalau kasur yang ia tiduri pertanda Ali telah berada di sampingnya. Berderit, "Jangan menangis karena terkadang tangismu akan membuat suamimu yang sudah lelah bekerja semakin merasa lelah." Zahra menghapus air mata yang membasahi pipinya. Perlahan ia menurunkan selimut yang menutupi kepalanya. Hatinya kembali merasakan sakit saat melihat Ali yang kini berbaring dengan posisi memunggunginya. "Mas." Tidak ada sahutan, hanya keheninganlah yang Zahra dapatkan. "Maaf kalau tadi aku tidak sopan," ucap Zahra pelan. "Lain kali aku tidak akan mengulanginya lagi." "Oh iya Mas. Sekarang Mas satu pekerjaan ya sama Mbak Aya." Masih hening. Zahra tahu kalau Ali belum tidur. "Kemarin sore aku ketemu sama Mbak Aya di rumah Mama. Mbak Aya yang ngasih tahu aku kalau dia sekarang jadi juniornya Mas di rumah sakit. Ngajarin Mbak Ayanya jangan galak-galak ya. Soalnya Mbak Aya cengeng kalau dimarahin suka nangis." Zahra berusaha untuk mengontrol nada bicaranya agar terdengar normal. Walaupun pada kenyataannya kini hatinya tengah dihinggapi rasa takut. Takut kalau Ali akan meninggalkannya. Tidak ada sahutan yang keluar dari bibir bertahan dengan posisi memunggungi Zahra. Ia masih perlahan Zahra memberanikan diri melingkarkan tangannya ke pinggang Ali. Tidak ada penolakan. Namun tidak ada pula balasan. "Aku mencintaimu Mas," ucap Zahra lirih. "Malam tahajudku terlewat karenamu." Zahra menangis terseduh-seduh selepas melaksanakan salat subuh. Semara itukah Ali padanya, hingga ia tidak membangunkannya untuk salat tahajud. Ini malam pertamanya meninggalkan salat malam bersama Ali. Zahra sungguh kaget saat melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 5.15. Kekagetannya bercampur sedih saat ia mengetahui Ali sudah tidak ada di sampingnya. Ali telah pergi ke masjid tanpa lebih dulu membangunkannya. Ingin rasanya Zahra membentak Ali saat melihat wajah suami yang baru kembali dari masjid. Namun, sebisa mungkin ia menahannya. Tidak ada gunanya bertengkar karena pertengkaran tidak akan mengembalikan malamnya. "Mas kerja, bukannya sekarang giliran Mas off ya?" tanya Zahra seraya melipat mukenanya. "Danang sakit, jadi aku yang harus menggantikannya." Meski marah, Zahra tetap menghampiri Ali dan mencium punggung tangan Ali. "Mas, lain kali jangan lupa bangunkan aku ya, aku sedih malam tahajudku terlewat." "Aku sudah membangunkanmu, namun kau tidak kunjung bangun. Untuk membangunkanku, lakukanlah apa saja selama itu tidak menyakitiku." Zahra membantu Ali mengancingkan kemejanya. "Aku sungguh sedih malam tahajudku terlewat," ucap Zahra mengulangi perkataannya demi menegaskan pada Ali kalau malam yang terlewatkan sungguh berarti baginya. "Maaf, Mas mau sarapan apa? Biar aku siapkan." "Aku sarapan di rumah sakit saja. Masakan aku tidak enak ya Mas, hingga Mas tidak pernah mau makan di rumah." Akhirnya pertanyaan itu pun terucap dari bibir Zahra. "Tidak, lantas, kenapa Mas tidak pernah mau makan di rumah?" Tidak ada jawaban yang terucap dari bibir Ali. "Bila ada yang Mas tidak suka dariku, katakanlah agar aku dapat memperbaikinya," pinta Zahra sebelum masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Zahra meremas perutnya yang terasa begitu sakit. Pagi yang sungguh buruk, batinnya. Ali memasuki sebuah kafe yang terletak tak jauh dari rumah sakit tempatnya bekerja. Di sana sudah ada Ayana dan 3 teman sejawatnya. "Maaf ya Dokter Ali, waktu liburnya jadi terganggu," ucap Dani,
dokter baru yang juga ada di bawah bimbingan Ali. Tidak apa-apa, apa yang ingin kalian tanyakan? Begini dok, pasien saya selalu minta obat penenang saat malam hari. Padahal obat penenang tidak baik digunakan secara terus-menerus, tapi kalau saya tidak memberinya obat penenang, dia langsung marah-marah, otomatis tekanan darahnya langsung tinggi. Ucap Doni dengan wajah yang terlihat begitu kesal. Berusahalah tegas, kau dokternya, maka kendali harus ada di tanganmu. Tidak memaksa, namun kau harus meyakinkan padanya kalau apa yang kau larang itu demi kebaikannya. Ali menghentikan ucapannya saat ponselnya bergetar, di layarnya tertera nama Zahra. Ali merejek panggilan tersebut. Paling Zahra meneleponnya untuk bertanya apakah dirinya sudah sampai di rumah sakit dengan selamat. Dan kau Ayana, apa yang ingin kau tanyakan? Aku, Ayana merutuki dirinya yang tiba-tiba merasa gugup. Dia ingin bertanya tentang masalah pasiennya yang sudah diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit. Tapi pasiennya menolak pulang. Mariana, yang duduk di samping Ayana membantu menjawab, kakinya menginjak kaki Ayana, dan melotot. Malu-maluin, masa gugup cuma mau ngomong gitu aja. Itulah kurang lebih arti dari tatapan melotot Mariana. Kenapa bisa seperti itu? Apa pasien merasa masih sakit oleh karena itu menolak pulang? Bukan, Ayana langsung menggeleng. Lantas, dia mencintai Ayana dok, jadi menolak keluar dari rumah sakit padahal keadaannya sudah sangat baik. Ia bilang ia hanya mau keluar kalau Ayana sudah menerima cintanya. Lagi-lagi Mariana yang menjawab. Ayana bersemu merah, Doni, Dani dan Mariana terkekeh geli, sedangkan Ali hanya tersenyum tipis. Apakah ini yang kau bilang masalah penting? Ayana mengangguk malu. Kalian bukan anak magang lagi, kalian telah benar-benar menjadi dokter. Selain menyembuhkan penyakit pasien, kalian juga harus mengenali karakter pasien kalian. Ayana, Doni, Dani, dan Mariana mengangguk. Mereka mendengarkan apa yang Ali jelaskan. Mereka sungguh beruntung mendapatkan dokter senior seperti Ali. Sangat baik. Citra menatap layar ponsel Zahra, tidak percaya saat Ali tidak kunjung mengangkat panggilannya meskipun tersambung. Pak Ali tidak mengangkat teleponnya. Ra, mungkin Mas Ali lagi sibuk Cit. Sudah, tidak apa-apa, biar nanti aku pulangnya naik taksi saja. Kamu yakin bisa pulang sendiri? Mukamu pucat banget. Zahra mengangguk. Maaf ya pagi-pagi kamu sudah dibikin repot sama aku. Kalau tahu dirinya bakal ambruk di kampus, mungkin ia akan lebih memilih tidak masuk saja sekarang. Ia tidak menyangka kalau pada saat jam pertama belum ia lewati, tubuhnya benar-benar sudah tidak bisa diajak kompromi. Aku antar ya sampai depan gerbang. Tidak usah. Sebentar lagi kan kelas dosen Anggi dimulai. Jangan sampai telat, nanti yang ada kamu dilarang masuk kelas. Iya juga. Ya sudah, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Suamimu susah diandelinnya ternyata. Keluh Citra, kesal pada Ali yang tidak mengangkat teleponnya. Mungkin dia lagi di ruang operasi. Jadi mana sempat megang handphone, bela Zahra. Istri yang baik, bela saja terus suamimu. Semoga dia pun akan melakukan hal yang sama padamu, akan membelamu saat ada orang yang menjelekkanmu, ucap Citra panjang lebar. Perlahan, Zahra berjalan ke arah gerbang kampus. Sekarang bukan hanya perutnya yang sakit, kepalanya pun terasa pusing. Hati-hati, Mbak, ucap orang yang berdiri di samping Zahra saat tubuh Zahra sedikit limbung. Iya, makasih. Dengan cepat, Zahra melepaskan tangan laki-laki yang tadi menahan tubuhnya karena hendak kembali ambruk. Sadar akan penolakan Zahra, si laki-laki penolong pun memanggil teman perempuannya. Apa Dra? Tanya Nelly. Tumben sekali teman sekelas yang kerennya tingkat dewa ini memanggilnya. Bisa bantu Mbak Zahra menunggu taksi? Zahra yang dalam keadaan kurang sehat tidak terlalu memperhatikan obrolan Andra dan Nelly. Wah, istrinya Pak Ali ya? Seru Nelly saat melihat wajah Zahra. Ternyata cantik ya, pantesan si dosen tampan itu ngejadiin dia istri. Sudah, jangan banyak bicara, temani saja dia sampai taksinya datang, pinta Andra tegas.
Siap bos, tapi, jangan lupa upahnya ya, 1 mangkok bakso di kantin. Andra mengangguk. Sebelum pergi, ia menatap lekat-lekat wajah Zahra yang kini telah dibasahi peluh. Ingin rasanya ia mengusap peluh itu, merangkul bahu lemah itu. Namun sayang, Zahra tidak halal baginya. Di suatu hari, tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka, kembali mengenal cinta, hati ini kembali temukan senyum yang bilang, semua itu karena dia, oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia, utuhkanlah, rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Andra menghentikan nyanyiannya saat Zaki menggebrak meja di hadapannya. Pasti lagu yang lo nyanyiin buat si bidadari cantik yang turun dari mobil. Ledek Zaki, lo belum bisa move on. Drak, parah banget sih, itu kan sudah mau 1 tahun yang lalu, masa masih kesengsem juga, timpal Rizal yang sudah mendudukan dirinya di samping Andra. Udah, jangan banyak komen, ganggu aja lo pada, bentak Andra kesal pada kedua sahabat karibnya itu. Udah ditolak juga ya masih aja berharap. Ingat Dra, dia sudah bersuami. Dosa lo naksir istri orang. Enggak takut apa lo masuk neraka gara-gara naksir istri orang? Ucap Rizal dengan ekspresi serius. Iya, lo mah aneh, Nadia yang cantiknya cetar membahana and masih free. Malah lo abaikan. Istri orang malah lo taksir. Bener-bener aneh, timpal Zaki. Kayaknya lo mesti diruqyah deh biar balik lagi otaknya. Enggak sengklek. Sayang dong hafalan Quran lo semakin hari semakin berkurang gara-gara naksir istri orang. Ledek Rizal sambil tertawa. Andra, Rizal, dan Zaki termasuk pemuda Badung yang hobinya mengebut di jalanan ala pembalap profesional. Meskipun begitu, mereka masih mengerti mana yang baik dan mana yang buruk menurut agama. Walaupun belum bisa sepenuhnya menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, mereka masih melaksanakan salat 5 waktu. Mau jadi apa lo kalau salat aja kagak? Itulah yang selalu mereka katakan kalau di antara mereka sudah ada yang mulai malas salat. Udah, lupain aja si bidadari, mendingan move on ke peri imut, ucap Rizal seraya tertawa terbahak. Andra sontak memasukkan sebuah apel ke dalam mulut Rizal yang terbuka lebar. Bagi yang tidak merasakan sendiri, mungkin akan mudah mengatakan, lupakan. Pada kenyataannya, hal itu sulit untuk dilakukan. Andra tahu dengan pasti kalau cinta yang kini ia rasakan adalah sesuatu yang salah. Sebenarnya, perasaan cintanya tidak salah. Namun target cintanya lah yang salah. Zahra sudah bersuami. Sudah terikat dalam satu ikatan yang sakral hingga sulit untuk ia miliki. Maka, yang bisa Andra lakukan hanyalah mencintai dalam diam. Biarlah waktu yang menghapus rasanya secara perlahan.